Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini temanya adalah bersama Yesus lakukan perkara besar. Yang paling terkenal yang suka memuji-muji Tuhan, maka dikatakan aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Ini perlu kita catat di hati dan pikiran kita, kata seterusnya dan selamanya. Di ayat 2 dikatakan lagi, setiap hari, bukan kadang-kadang. Aku hendak memuji Engkau, kata Raja Daud, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Tadi di ayat 1 ada kata seterusnya dan selamanya. Di ayat 2 ada kata seterusnya dan selamanya. Yang ketiga dikatakan besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Tidak terduga ada kata tak terbatas. Kalau waktunya tak terbatas memuji Tuhan, kuasa yang diterima juga kuasa yang tak terbatas. Berkat yang didapat pun adalah berkatnya. Dikatakan di ayat 3 apa? Coba kita baca 1-2 ya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Maka akan terima berkat yang tak terduga. Jadi kalau ada kata seterusnya dan selamanya, artinya memuji Tuhan seterusnya dan selamanya. Sama-sama katakan, memuji Tuhan seterusnya dan selamanya. Maka dapat dikatakan di ayat 3, berkatnya tak terduga, mujizat yang tak terduga. Itu makanya tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Asal hidup dalam pujian penyembahan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Apa untuk kemuliaan namamu. Jadilah pemuji penyembah Tuhan yang hidupmu saja untuk memuliakan nama Tuhan. Saya ada kesaksian satu. Jadi hari kemarin Sabtu ya, Jumat, saya dengan saudara kita terkasih itu, yang depan saya yang rada ganteng, memang ganteng dia, jalan. Dari rumah kita sudah berdoa, terus jalan. Tapi tiba-tiba di perjalanan ada yang namanya yang dilakukan oleh umat Israel, apa yang 40 tahun? Sungut-sungut. Ada bahasa-bahasa orang yang tidak beriman. Lalu saya katakan, kalau begitu kita tidak seiman. Putar balik, kita pulang. Halo? Jangan kira kalau engkau percaya Yesus, umat Tuhan yang lain percaya Yesus, wah kita seiman. No. Yang seiman sesungguhnya adalah percaya Yesus dan punya tindakan iman. Amin? Ya. Maka ajak suamimu punya tindakan iman, ajak istrimu punya tindakan iman, ajak anak-anakmu punya tindakan iman. Mau tahu tindakan iman itu bagaimana? Yuk baca firman Tuhan. Ini dia tindakan iman. 2 Korintus 5 ayat 7.
Korintus 5 ayat 7. Sama-sama baca, sama-sama kita dengan iman membaca firman Tuhan itu. Sama-sama umat Tuhan bacakan. Yang pegang mic supaya lebih keras. 1, 2, ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, 1, 2, ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya kira tadi lagu kita ada di situ, salah satunya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh, Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia apa? Dia Raja segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Allah penyembuh, Dia Allah pemulih, Dia Allah yang bisa melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari pikiran kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak usah khawatir. Dikatakan di firman Tuhan, dikatakan tadi, semarak kemuliaannya, ayat 2, semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan ku nyanyikan. Jadi dikatakan di firman Tuhan ini, di Mazmur 145 itu dikatakan bahwa setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Maka akan terima berkat-berkat yang tak terduga. Dikatakan ayat 4, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Coba dikatakan di ayat 5, sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Jadi, wahai para pencipta lagu rohani, tema lagu pujian yang kau ciptakan harus apa? Dikatakan ayat 5, harus di dalamnya ada kandungan semarak kemuliaan Tuhan. Harus ada cerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang agung dan ajaib. Bukan ciptakan lagu yang lebay. Halo umat Tuhan juga yang di rumah, tidak semua lagu rohani adalah rohani. Terlihat ciri-ciri lagu rohani yang menciptakannya diurapi Tuhan atau tidak. Banyak anak-anak muda sekarang sembarangan menciptakan lagu rohani. Bukan jadi rohani tapi bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi inti lagu dari Daud adalah penuh dengan semarak kemuliaan Tuhan. Inti lagu yang diciptakan oleh Daud adalah berisi tentang keagungan dan keajaiban Tuhan. Maka dikatakan semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Umat Tuhan yang dikasih Tuhan, ada dua jenis orang Kristen. Orang Kristen yang pertama adalah orang Kristen KTP. Ini sudah terbiasa disebut orang Kristen KTP itu apa? Oh, berbeda, sedikit beda. Kristen KTP adalah Kristen tanpa pengharapan. Dibaharui ya berarti ya. Dari Kristen tanpa pertobatan menjadi Kristen tanpa pengharapan. Makanya kerjanya galau terus, pusing terus, stres terus, ya.
luar Kristen ya. Sudah dengar firman Tuhan setiap hari, tetapi masih KTP, Kristen tanpa pengharapan. Yang tidak bisa melihat rencana dan kehendak Tuhan, maka galau terus. Sedikit dapat masalah, galau terus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, pernah dengar tentang kemenangan? Sering? Mengapa orang bisa menang? Karena berlomba, karena bertanding. Lah dikasih pertandingan tidak mau ikut, bisa menang? Padahal dikatakan umat Tuhan, kita lebih dari pemenang. Siapa lebih dari pemenang? Katakan amin. Siapa lebih dari pemenang? Amin. Dapat masalah, galau. Seharusnya ketika dapat masalah bilang apa? Wah, berarti ini aku siap lebih dari pemenang. Dapat masalah, galau. Dapat masalah, undur dari Tuhan. Dapat masalah, undur dari pelayanan. Tapi minta jadi pemenang. Kapan bisa jadi pemenang? Kalau ikut bertanding. Kalau ikut bertanding, halo. Kalau ikut bertanding, ada pengharapan jadi pemenang? Ada, berarti tidak jadi KTP. Amin. Jadi, siapa orang yang KTP kalau tidak mau ikut bertanding? Kira-kira kalau Grace mau ikut bertanding, kalau Grace ikut bertanding, dia nggak tahu aturan permainannya. Tapi kalau papanya ikut bertanding, papanya udah tahu aturan mainnya, men. Tinggal mau atau tidak bertanding. Mau apa tidak? Mau. Kalau mau, siap jadi pemenang. Siapkan dirimu untuk perkara-perkara besar, amin. Siapkan dirimu untuk jadi pengusaha kuliner terkenal di Jogja, amin. Ada aminnya. Kalau gitu siap-siap terima masalah, amin. Masalah itu adalah mas dan Allah. Jangan selalu berpikiran negatif tentang masalah. Masalah bukan berarti harus hal yang negatif, amin. Digusur itu masalah. Masalahku kecil, Tuhanku besar, maka jadi pemenang, amin. Iya. Jadi jangan datang masalah sedikit galau, nggak jadi pemenang. Padahal goalnya adalah lebih dari pemenang. Jadi kalau mau masuk dalam pertandingan, berarti Anda sudah bukan KTP lagi. Apa itu KTP? Kristen tanpa pengharapan. Orang Kristen KTP, Kristen tanpa pengharapan alias Kristen duniawi, berjalan di bawah kendali panca inderanya. Jadi dia berjalan dipimpin oleh panca inderanya. Hidup menurut apa yang dilihat mata secara kasat mata. Bukan berjalan karena iman. Itulah Kristen KTP. Akibatnya keadaannya mempengaruhi hatinya. Jadi kalau keadaannya lagi ada uang, dia puji Tuhan, haleluya. Lagi nggak ada uang, galau. Jadi keadaan yang mengendalikannya. Ketika dapat masalah, disindir orang atau mungkin disakiti hatinya, langsung keluar kata-kata kutuk, sumpah serapah. Tapi ketika dipuji orang, waduh, sumringah sekali mukanya. Jadi dipengaruhi oleh keadaan. Itulah Kristen KTP. Terus berikutnya, Kristen KTP dikatakan di firman Tuhan, bangsa ini memuji aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh dari aku. Jadi Kristen KTP bisa saja dia memuji Tuhan, tetapi memuji Tuhan hanya di bibir saja. Luar biasa semangatnya memuji Tuhan hanya di tempat ibadah saja.
keluar dari tempat ibadah, kembali ke habitatnya. Dia katakan, aku masih seperti yang dulu. Artinya apa? Kembali lagi ke sifat lama. Lagu yang dinyanyikan juga lagu-lagu galau semua. Tapi kalau di tempat ibadah kelihatannya luar biasa sukacita memuji Tuhan. Dan orang-orang yang Kristen KTP bukan hanya menyanyi lewat bibir saja, tapi ada juga yang jenisnya di tempat ibadah menyanyi lagu rohani, tapi di luar sana menyanyi lagu-lagu yang galau, lagu-lagu dunia. Dan juga orang Kristen KTP biasanya terlihat tidak selera memuji Tuhan. Jadi itulah Kristen KTP. Apakah itu ada dalam diri kita? Kristen KTP yang dipengaruhi oleh keadaan labil, keadaan yang membuat dia sukacita, keadaan yang membuat dia galau. Kristen KTP sulit untuk datang membawa hati memuji Tuhan, hanya memuji Tuhan sekedar di bibir saja. Tetapi Kristen yang kedua adalah yaitu orang Kristen yang rohani. Rohani artinya berjalan di dalam roh. Amin. Apa artinya rohani? Berjalan di dalam roh. Hidup dalam pujian penyembahan. Hidupnya tak terpisahkan dari pujian penyembahan. Sedikit-sedikit memuji Tuhan, sedikit-sedikit menyembah Tuhan. Selalu ada dalam hadirat Tuhan. Sebab pujian adalah pintu gerbang untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau mau masuk dalam hadirat Tuhan, cara satu-satunya adalah senangilah pujian penyembahan. Karena untuk masuk gerbangnya Tuhan harus lewat pujian penyembahan. Amin. Maka di ibadah ada nggak langsung firman Tuhan? Diawali dengan pujian. Itu pembuka untuk kita masuk dalam gerbang hadirat Tuhan. Kita semua sekarang ada dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau sudah ada dalam hadirat Tuhan, jangan keluar. Amin. Maksudnya apa? Tetap fokus, konsentrasi. Kalau ada roh ngantuk, katakan dalam nama roh ngantuk aku tolak. Amin. Ada rasa pusing kepala, katakan perintahkan, kan ada kuasa dalam dirimu. Kuasa sakit kepala tolak dalam nama Yesus. Engkau bisa fokus dengar firman, karena engkau ada dalam hadirat Tuhan. Udah capek-capek masuk gerbang hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Masakan Anda mau keluar sebelum terima berkat? Mau terima berkat? Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Tetap fokus pada Tuhan. Jadi Kristen rohani hidupnya tidak terpisahkan dari pujian penyembahan. Sedikit-sedikit memuji Tuhan, sedikit-sedikit menyembah Tuhan. Amin. Ya, itu ciri-ciri Kristen rohani. Dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu bukan tidak munafik. Loh, pujian penyembahan dari orang-orang Kristen yang rohani, satu, tidak hanya di bibir, tapi berasal dari hati. Yang kedua, tidak berlebihan, tidak lebay, tidak overacting. Yang ketiga, tidak munafik. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu kesaksian. Saya menyaksikan seorang anak Tuhan. Halo, dia masuk kamar memuji menyembah Tuhan. Teriak-teriak menyembah Tuhan, kelihatannya rohani. Pada saat itu ada sesuatu hal yang bisa dia lakukan, yang harus dia lakukan, tapi karena sok rohaninya dia bilang, sekarang waktunya aku pujian penyembahan. Masuk ke kamar, dia memuji menyembah Tuhan. Padahal ada banyak orang yang dia kecewakan. Rohani apa enggak? Munafik. Walaupun engkau jago berbahasa roh sekalipun, tidak ada arti di hadapan Tuhan. Jangan munafik. Orang
Kristen rohani tahu kapan waktu yang tepat dan tahu mengatur kondisi situasi. Kalau dia mau memuji menyembah Tuhan mungkin secara pribadi. Amin. Ibu-ibu, anakmu lagi teriak-teriak nangis kelaparan, tiba-tiba kau masuk kamar memuji menyembah Tuhan. Berhikmat apa enggak? Itu munafik. Atur kondisinya dulu untuk kau siap masuk ke kamar, ambil memuji menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Amin. Berikutnya, makanya firman Tuhan berkata, kalau kau mau diampuni, ampuni dulu sesamamu. Selesaikan urusanmu dengan sesamamu. Lah banyak memuji menyembah Tuhan, banyak berantem. Banyak memuji menyembah Tuhan, banyak mengecewakan orang. Banyak memuji menyembah Tuhan, tapi banyak melukai hati orang. Betul apa enggak pujian penyembahannya? Seiring dengan kita memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan berkuasa dalam diri kita. Kalau hadirat Tuhan berkuasa dalam diri kita, tanpa kita sadari Roh Kudus yang mengatur hidup kita, supaya hidup kita jadi berkat. Jadi kalau engkau merasa engkau adalah Kristen yang rohani, pastikan hidupmu jadi berkat. Pastikan pujian penyembahanmu jadi berkat buat dirimu, juga jadi berkat buat orang di sekitarmu. Amin. Seperti ini aja di lingkungan ini kita bebas memuji menyembah Tuhan. Katakan apa? Puji Tuhan. Tapi kalau lingkungannya tidak seperti ini, tentunya kita pun akan atur volumenya. Alat musik kurangi volumenya. Mic seperti ini kurangi volume. Jangan bilang, yang penting aku memuji menyembah Tuhan. Aku teriak-teriak terserah aku dong. Oh, itu sungguh tidak berhikmat. Jadi pujian penyembahan dari orang-orang yang rohani tidak munafik, karena dipersembahkan untuk Raja di atas segala raja. Selalu ingin memuji Tuhan karena ingin membalas kebaikan Tuhan. Coba kita baca di Wahyu 4 ayat 11 dikatakan, dan Mazmur 25 ayat 14. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi Tuhan layak terima pujian penyembahan kita. Iya, persembahkan buat Dia, karena Dia menciptakan segalanya. Dia yang menciptakan kita, Dia yang membuat kita ada sampai sekarang. Jadi orang-orang Kristen yang rohani senang membalas kebaikan Tuhan lewat pujian penyembahan. Mazmur 25 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya. Bagaimana cara kita bergaul karib dengan Tuhan? Dengan memuji menyembah Tuhan. Dan Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Siapa itu orang-orang yang takut akan Tuhan? Orang-orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Jadi mengapa kita memuji menyembah Tuhan? Mengapa kita memuji menyembah Tuhan? Karena pujian penyembahan adalah gerbang masuk hadirat Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus memuji menyembah Tuhan? Karena hanya itu yang bisa kita berikan sebagai balasan atas kasih Tuhan. Amin. Mau kasih uang untuk Tuhan Yesus? Di sorga banyak uang. Mau kasih emas sama Tuhan Yesus? Di sorga banyak emas. Apa yang Tuhan nantikan dari kita? Pujian penyembahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika engkau baca firman, engkau lagi apa? Terima berkat. Ketika engkau berdoa, engkau sedang minta berkat, ya kan? Ya kan? Jadi apa yang bisa kau lakukan? Bukan hanya menerima, tapi memberi sama Tuhan. Yaitu apa? Pujian penyembahan. Kalau berdoa itu kita minta. Kalau baca firman kita diberkati, kita terima berkat. Tapi kalau memuji menyembah Tuhan, kita sedang memberi, memberkati Tuhan. Jadi jangan menjadi Kristen peminta-minta, tapi jadilah menjadi Kristen anak kerajaan. Senang memberi. Bukan hanya memberi
kepada sesama, tapi Tuhan juga minta sesuatu dari kita, yaitu apa? Pujian penyembahan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan di firman Tuhan tadi di Mazmur 25:14, Tuhan bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, itu orang-orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Jadi jangan anggap remeh dengan pujian penyembahan bagi Tuhan, karena di dalam pujian ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah dengan hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian. Dia sanggup membuka kekuatan Allah. Nah loh, ada kuasa dalam pujian. Terserah nadamu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Terserah suaramu fals atau suaramu merdu atau suaramu hebat sekalipun. Yang jelas kalau kau persembahkan untuk Raja di atas segala raja dengan semarak kemuliaan, dengan menunjukkan keagungan dan keajaiban Tuhan, maka pujianmu itu pujian yang penuh dengan kuasa. Jadi jangan pernah minder dengan orang yang suaranya bagus. Katakan dalam hatimu, oh mungkin suaramu bagus, suaraku kurang bagus. Yang penting hatiku bagus. Amin. Sekali lagi saya ulangi. Ketika engkau melihat orang yang suaranya bagus, jangan minder. Katakan seperti ini. Yuk sama-sama. Oh, memang suaramu bagus, suaraku kurang bagus, tapi hatiku bagus. Amin. Iya. Maka orang yang hatinya bagus, orang yang hatinya tulus memuji menyembah Tuhan, pujian penyembahannya penuh kuasa. Itulah yang akan membuat bersama Yesus lakukan perkara besar. Jadi jangan anggap remeh dengan pujian penyembahan. Banyaklah memuji menyembah Tuhan. Jadi intinya, Kristen KTP atau Kristen tanpa pengharapan, dengan lidah yang sama dia memuji Tuhan, tetapi dengan lidah yang sama juga dia bisa mengutuki manusia dan mengutuki dirinya. Coba baca di Yakobus 3 ayat 9-11. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan berupa Allah. Dari mulut yang keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya, jadi kalau mungkin bergumul selama ini belum Tuhan jawab, coba dikoreksi, mana tahu nih ya penyebabnya ini. Amin. Mungkin dalam dirimu masih ada ciri khas Kristen KTP yang ketika memuji Tuhan, engkau sungguh-sungguh memuji Tuhan, tetapi setelah itu mulutmu juga mengucapkan kataku kutuk. Kesal sedikit kutukin orang. Bahkan pernah gak dengar orang mengatakan begini, ah dasar sialan. Pernah dengar? Sialan hidupnya. Dia bukan hanya mengutuki orang lain, tapi mengutuki diri sendiri. Pernah gak dengar orang mengatakan begini, wah aku mah apa, aku mah orang miskin, aku gak bisa beli itu, aku kan orang miskin. Jadilah miskin. Dirimu sendiri yang mengatakan kau miskin. Itulah ciri-ciri Kristen KTP, Kristen tanpa pengharapan. Perkataannya selalu negatif terhadap dirinya sendiri. Dan Kristen tanpa pengharapan, ciri-cirinya gampang dilihat, gampang minder. Padahal Tuhan mengatakan engkau berharga di mataku, tapi dia mengatakan dirinya tidak berharga, maka minder. Padahal cantik tapi minder. Padahal ganteng tapi minder. Itu Kristen KTP. Tapi Kristen yang rohani, dia berkata aku berharga di mata Tuhan. Setiap diperkatakan apapun dia bilang amin. Kau siap melakukannya? Oke.
negatif terus terhadap dirinya sendiri. Jadi Kristen KTP lidahnya memuji Tuhan, tapi juga lidahnya mengutuki orang lain, juga mengutuki dirinya. Mungkin mengutuki dirinya lewat perkataannya sehari-hari, tapi mungkin juga mengutuki dirinya lewat lagu-lagu dunia. Pernah dengar lagu ini? Kalau kau mati, jangan dijawab. Pernah dengar tuh? Lah kenapa mau menyanyikan lagu itu kalau orang itu mati, kau mati? Bukankah itu kau kutuki dirimu sendiri? Jadi maaf saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya tidak terlalu ekstrim kelihatannya. Saya tidak mengatakan tidak boleh menyanyikan lagu dunia sama sekali, tapi selektiflah memilih lagu dunia. Kalau lagu yang kau pilih lagu yang galau, jadilah engkau galau. Jadi adalah enggak lagu dunia yang tidak menyalahi firman Tuhan? Ada. Tapi kebanyakan lagu dunia menyalahi firman Tuhan, bertentangan dengan iman. Jadi kalau masih suka menyanyikan lagu dunia, silahkan, tapi pilihlah lagu dunia yang memberkati dirimu. Amin. Contohnya apa lagu dunia yang memberkati diri? Ada yang bisa kasih contoh? Semua karena cinta. Wah, bisa. Tuh. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagu dunia yang betul-betul itu sebenarnya mirip-mirip dengan lagu rohani. Hanya tidak menyebut nama Yesus, mungkin tidak menyebut nama Tuhan, tapi memberkati diri. Amin. Ada banyak anak-anak perempuan menyanyikan lagu tentang laki-laki yang selingkuh. Lo mau diselingkuhi? Kenapa nyanyi lagu yang selingkuh? Enggak. Ada bapak-bapak nyanyi lagu apa? Tentang apa? Perempuan seksi. Emang kau sudah berubah? Sudah kurang seksi istrimu? Ada anak nyanyi lagu apa? Nyanyi tentang lagu bahwa dia adalah yang menderita. Emang orang tuaku bikin kau menderita? Padahal dia dijaga, disayang sama orang tuanya, tapi lagunya lagu galau-galau. Apa kata dunia? Nanti dunia berkata, kayaknya dia orang stres ya, kayaknya dia itu kurang kasih sayang orang tua. Lihat tuh lagunya galau-galau semua. Jadi jangan mau menjadi Kristen KTP, Kristen tanpa pengharapan. Kalau kau bernyanyi, nyanyikan lagu-lagu yang memuliakan nama Tuhan, memberkati dirimu, memberkati sesama. Amin. Orang Kristen KTP, dia itu sembarang memakai mulutnya memuji Tuhan, memakai diri mulutnya mengutuki orang, juga mengutuki dirinya. Dan orang Kristen KTP biasanya labil, gak jelas, hatinya berubah-ubah tergantung sikon. Dan Kristen KTP suka bersungut-sungut. Tahukah kita kalau sungut-sungut itu menutup pintu berkah? Mau pintu berkah tertutup? Tidak. Stop bersungut-sungut. Amin. Katakan dalam nama Yesus, aku stop bersungut-sungut. Katakan 1, 2 ya. Dalam nama Yesus, aku stop bersungut-sungut. Amin. Jadi kalau penjualan kurang, tetap katakan jadilah sesuai dengan yang kau katakan, maka pintu berkat terbuka bagimu. Amin. Dan orang yang Kristen KTP memberontak, sok pintar, dan tidak ada unsur taat dan setia dalam dirinya. Itulah Kristen KTP. Padahal Tuhan bilang apa? Taat dan setia kepadamu Tuhan. Abraham diberkati karena taat dan setia. Daud diberkati karena taat. Yusuf diberkati bahkan menjadi orang nomor 2 di negara orang lain karena taat dan setia. Mau diberkati? Taatlah, setialah kepada Tuhan. Amin. Jangan memberontak. Orang Kristen KTP tidak ada visi dan misi dalam dirinya. Pokoknya jalani hidup seperti air mengalir. Siapa pernah pakai istilah itu? Halo? Mulai hari ini umat Tuhan yang di sini, yang juga yang di rumah, jangan pakai istilah jalani hidup seperti air mengalir. Karena air mengalir ke bawah. Berarti kau mau hidupmu menurun terus.
kita harus seperti Raja Wali, naik terus, tidak pernah turun. Amin. Katakan, aku mau naik terus, tidak pernah turun. 1, 2 ya. Aku mau naik terus. Lah, apa yang kau perkatakan Tuhan dengar. Ada kuasa dalam perkataanmu. Tuhan akan buat kerohanianmu naik. Amin. Keuanganmu naik. Amin. Usahamu naik. Amin. Pelayanan kita di sini naik. Amin. Tiba-tiba Yesus datang. Amin. Kita terangkat semua naik. Amin. Jadi mulai hari ini jangan mau menjadi Kristen KTP yang tanpa visi dan misi. Harus punya tujuan di hidup. Kristen rohani ada jaminan masa depan. Dia mengekspresikan dirinya, mengekspresikan imannya dengan pujian. Dia suka memuji menyembah Tuhan. Dia hidup dalam pujian. Amin. Dan orang Kristen rohani, ciri-ciri keduanya adalah dia hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang ketiga, orang Kristen rohani menjadikan keberhasilan sebagai apa? Ujian. Amin. Jadi artinya keberhasilan adalah ujian. Tidak ada tempat kesombongan dalam diri. Selalu rendah hati. Jadi ciri-ciri orang yang betul-betul rohani, Kristen rohani adalah gaya hidupnya adalah pujian penyembahan. Ekspresi dari tindakan imannya adalah pujian penyembahan. Artinya sedikit-sedikit memuji Tuhan, dikit-dikit memuji Tuhan. Itulah orang yang rohani. Yang kedua, orang yang rohani hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang ketiga, orang rohani menganggap keberhasilan itu ujian. Kalau dikasih berkat sedang diuji, apakah tetap setia sama Tuhan atau enggak? Amin. Jadi mulai sekarang katakan pada dirimu, Tuhan, tidak ada tempat kesombongan. Aku mau semakin hari semakin rendah hati. Jadi kesimpulannya saudaraku yang dikasih Tuhan, ayo coba renungkan firman Tuhan dari beberapa tokoh-tokoh iman seperti Daud. Daud suka memuji menyembah Tuhan, maka dia jadi pemenang, bahkan jadi raja. Paulus dan Silas, pernah dengar firman Tuhan tentang Paulus dan Silas? Lepas dari penjara karena memuji menyembah Tuhan. Mau kasih buktinya? Coba dibuka ayat terakhir, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Dikatakan apa? Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Yuk, yang keras. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saulus dan Silas dipenjarakan karena memberitakan Injil. Tapi apa yang terjadi? Apakah Paulus dan Silas berontak, tidak mau dipenjara? Ya. Apakah di penjara mereka cari celah untuk kabur dari penjara? Ya. Saulus dan Silas angkat pujian penyembahan. Ketika mereka memuji menyembah Tuhan dengan sendirinya, pintu gerbang dari semua penjara terbuka. Rantai yang mengikat mereka terbuka semua. Karena apa? Pujian dan penyembahan. Daud suka memuji menyembah Tuhan, jadi nomor 1, jadi raja. Paulus, Silas di penjara karena memuji menyembah Tuhan, terlepas dari penjara. Amin. Daniel karena memuji menyembah Tuhan, berdoa dan memuji menyembah Tuhan, lepas dari goa singa, selamat. Anda, apa masalah Anda? Mau lepaskah engkau dari kutuk kemiskinan? Halo? Mau lepas? Ada mungkin ikatan kutuk kemiskinan? Mau lepas? Buka dengan pujian penyembahan. Mau usahamu maju? Tidak usah pergi cari pasukian, nggak usah pergi cari penglaris. Amin. Nggak usah pusing, aduh tempat jualanku kurang strategis. Tidak ada yang nggak strategis di mata Tuhan. Di mana ada pujian
situ mujizat Tuhan terjadi. Amin. Ya. Walau tempatmu tersembunyi tidak strategis, Tuhan buat akan menjadi tempat yang strategis, ramai dengan berkat Tuhan. Amin. Ya. Masalahmu apa? Apakah masalahmu keterikatan dengan satu ilah ketagihan dalam melakukan sesuatu yang kurang memuliakan nama Tuhan? Ayo mulai sekarang puji dan sembah Tuhan, engkau akan terlepas dari situ. Maka hidupmu akan menjadi pribadi yang kudus. Amin. Jadi kesimpulannya, bersama Tuhan kita mampu melakukan perkara besar. Maka berjuanglah menjadi Kristen rohani yang suka memuji menyembah Tuhan. Maka yang tidak mungkin Tuhan akan buat menjadi mungkin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak yang mustahil bagi setiap yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mau melakukan perkara besar bersama Tuhan? Amin. Jadilah menjadi pribadi yang suka memuji menyembah Tuhan. Buatlah hidupmu menjadi pemuji penyembah. Mulai sekarang, maukah kita mengatur jam-jam pujian penyembahan kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah cukup lama setelah pandemi ini kita hanya ibadah IKR. Sudah cukup lama ibadah pujian penyembahan kita hari Selasa diliburkan. Jadi ini perlu kita pikirkan kembali. Kita akan galakkan kembali pujian penyembahan. Setuju? Ya. Kita akan lebih banyak memuji menyembah Tuhan. Amin. Yang setuju mau memuji menyembah Tuhan? Amin. Keadaan ini akan dipulihkan dengan pujian penyembahan dari umatnya. Amin. Persoalanmu akan terselesaikan dengan pujian penyembahan. Mungkin engkau umat Tuhan di rumah kau sedang sakit, obatnya cuma satu, pujian penyembahan. Walau berat tubuhmu, mungkin fisikmu sakit, tapi coba belajar puji dan sembah Tuhan. Apa lagu yang bisa kau nyanyikan? Mungkin lagunya cuma King Kong badannya besar, nyanyikan saja dengan tulus. Pasti terjadi mujizat. Mungkin kau hafal lagu, katakan Yesus terlebih besar. Angkat pujian ini, angkat pujian itu dengan tulus, pasti terjadi mujizat. Amin. Mungkin yang kau tahu lagu yang jadul sekali, tetapi itu lagu sepanjang masa yang berkata apa? Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku maha kuasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada berapa kali saya dengar, bahkan saya saksikan, saya lihat mujizat terjadi dengan orang menyanyikan lagu itu. Maka sering sekali hamba-hamba Tuhan kalau pelayanan, hamba-hamba Tuhan yang berjiwa penginjil yang saya katakan ya, khususnya kalau melayani jiwa-jiwa, setiap mau masuk dalam doa menyanyikan lagu itu, terjadi mujizat luar biasa. Karena apa? Yang menciptakan lagu itu juga penuh dengan pengurapan. Jadi lagu itu lagu sepanjang masa. Nyanyikan lagu-lagu yang betul-betul yang membangkitkan imanmu untuk mengimani bahwa bersama Yesus kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi terimalah berkat mujizat di tahun Yobel ini, yaitu dengan engkau mampu bersama dengan Tuhan dalam pujian penyembahan melakukan perkara-perkara besar. Tuhan Yesus